Al-mudarris artinya adalah seorang guru. Al-aulad artinya anak-anak. Seorang guru mengatakan Assalamualaikum. Kemudian anak-anak menjawab Waalaikumsalam ya Ustadz. Ya itu artinya wahai. Wahai Ustadz. Dan dalam bahasa Arab, Ustadz itu bukan hanya terkhusus pada guru agama. Bahkan guru selain agama pun bisa dipanggil Ustadz. Walaupun lebih sering untuk guru agama ya. Al-Mudarris, seorang guru mengatakan, Hada Abdullah. Ini adalah Abdullah. Dia mengenalkan seseorang yang bernama Abdullah. Huwa, dia Pakistani, orang Pakistan. Ya. Pakistani artinya orang Pakistan. Jadi cara membuat asal seseorang dari mana itu dengan tambahkan nya di akhirnya. Kalau dari Jawa maka Jawi. Jawi artinya dia dari Jawa. Jawiyun, dia dari Jawa. Sumatriyun, dia dari Sumatera. Sumatri, ya. Kalau misalnya dari yang lain, tinggal ditambahkan ya. Maliziyun, dari Malaysia. Maliziyun. Ya. Jadi kalau ada nama daerah kemudian ditambahkan ya di akhirnya, itu artinya dia orang dari daerah tersebut atau berasal dari daerah tersebut. Pakistaniyun, orang Pakistan. Jawiyun, orang Jawa. Sumatriyun, orang Sumatera. Maliziyun, orang Malaysia. Ya. Kemudian seorang guru tersebut mengenalkan kepada Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza Basim. Ini adalah Basim. Huwa Andunisi. Dia orang Indonesia. Dia orang Indonesia. Dia orang Indonesia. Andunisiyun artinya orang Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengenalkan ke orang Arab bahwasanya kita orang Indonesia dengan mengatakan ana Andunisiyun. Hmm. Ana, saya Andunisiyun, orang Indonesia. Lalu bagaimana ketika orang tersebut telah dikenalkan, bagaimana tanggapan kita mengatakan ahlan Basim. Selamat datang wahai Basim. Ahlan artinya selamat datang. Ahlan Basim atau ditambahkan ahlan ya Basim. Boleh tambahkan ya, boleh tidak ya. Ahlan Basim. Selamat datang Basim. Ahlan wa sahlan Abdullah. Selamat datang juga wahai Abdullah. Wahai Abdullah. Ahlan wa sahlan Abdullah. Selamat datang juga wahai Abdullah. Baik. Mungkin di sini saya ingin mengenalkan diri saya dari pola yang sudah ada. Kalau mengenalkan diri sendiri, maka pakai ana. Artinya saya.
atau ismi. Ismi namanya, nama saya. Ismi Muhammad Hawari. Saya adalah, nama saya adalah Muhammad Hawari. Ana Andonesiyun. Saya orang Indonesia. Atau lebih spesifik, Ana Jawiyun. Saya orang Jawa. Nah, seperti itu cara mengenalkan nama kita dan asal daerah kita. Baik, mungkin di sini saya ingin berkenalan dengan yang hadir di sini. Silahkan dibuka mic-nya. Di sini ada Kak Firman. Nah, mungkin bisa open mic. Perkenalan nama dan daerahnya. Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana 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 Ismi Firman. Nah, salah satu saja, Ana atau Ismi. Oh, Ana Firman. Ana min Tangerang. Hmm. Bisa Min Tangerang atau Tangerangiyun. Nah, walaupun agak sulit ya, tapi seperti itu. Tangerangi. Dengan tambahkan ya di akhirnya. Ana Tangerang Niun. Ya, ya. Kalau misalnya berhalangan, tidak masalah, tidak open mic, bisa menyimak saja. Kak Huda, silahkan open mic. Halo Ustaz. Yes, tafadhali. Ismi Baik, Ustaz. Ustaz gitu sebentar Ustaz mau batik apa Ustaz? Ismi Huda. Hmm. Ana Purbalingga Purbalingga Iyun. Kalau Purbalingga, berarti Purbalinggawiyun. Ditambahkan wa di akhirnya. Nah, Ini Ana Purbalingga Wiyun. Purbalinggawiyun. Sama dengan Jakarta. Jakartawiyun. Kalau diakhiri dengan A, maka ditambahi wawu di akhir. Dari Purbalingga. Purbalingga atau Probolinggo? Purbalingga Jawal Wusto. Purbalingga ya. Baik, Kak Zakia Yamani. Baik Ustaz. Ismi Zakiyah Yamani. Ana min Makassar. Nah, ana Ustaz, apa kalau untuk ini apakah Makassariyin atau kita tambahkan marbuta Ustaz? Makassariyah bagaimana Ustaz? Kalau perempuan maka Sariyah. Nah, kalau untuk perempuan Oh, baik ditambahkan Ustaz. tak ya. Karena sifat, Oh, maka baik harus Ustaz. mengikuti yang disifati. Oh, baik Ustaz. Nah, ana Makassariyah. Nah, Ya. Tadi contoh-contoh di atas itu yang diakhiri dengan ya itu untuk laki-laki ya. Kalau perempuan ditambahkan ya dan tak. Misalnya Bagistaniyun menjadi Bagistaniyah. Bagistaniyah. Orang perempuan dari Pakistan. Nah, ditambahkan ya. Itu untuk menunjukkan perempuan. Kalau tidak ada perempuannya, dia bukan orang perempuan, maka hanya diakhiri dengan ya saja. Baik, yang lain? Ada Kak Ikrar? Silahkan open mic.
Afwan Ustaz, anak kuat pakai akun suami. Nah, baik. Novia. Ya. Ismi Novia. Ana min Sukabumi ya. Sukabumi bagaimana? Sukabumi ya, itu saja. Ana Sukabumi ya. Ana Sukabumi ya. Ya. Tadi ada kalanya pakai min, kemudian tanpa ada tambahan ya-nya, atau tanpa min, tapi tambah ya. Ana min Jawa. Itu boleh seperti itu. Atau ana Jawiyah. Saya dari Jawa. Ana Jawiyun untuk laki-laki. Atau Jawiyah untuk perempuan. Kemudian jika misalnya di situ diakhiri dengan A, maka biasanya diganti dengan ya. Seperti Jakarta tadi. Maka Jakartawi. Jakartawi untuk laki-laki atau Jakartawiyah. Jakartawiyah. Baik, kita lanjutkan ke halaman setelahnya. Nah, di sini bagusnya pakai kitab Al-Arabiyatul Linnasyi'in karena ini dikhususkan untuk orang non-Arab. Kita dilatih untuk merubah susunan kalimat sedikit demi sedikit, bukan langsung membuat susunan kalimat, bukan menerjemahkan, bukan. Tapi kita merubahnya sedikit demi sedikit. Dari contoh yang pertama, Abdullah tilmidun. Abdullah tilmidun. Tilmidun artinya adalah seorang pelajar atau seorang murid. Basim Andunisiyun. Basim adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Dari contoh ini, nama Abdullah, seorang laki-laki, diganti ke kata gantinya, yaitu huwa. Artinya dia. Dia laki-laki. Basim, dia juga laki-laki, maka kata gantinya menggunakan huwa. Dia laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Iya, pakai ya. Iya, artinya dia perempuan. Baik, di sini kita akan mengerjakan bersama. Ya. Silahkan dibuka mic-nya semuanya, kita bisa kerjakan bersama. Coba-coba di sini. Muhammadun Ustadzun. Bagaimana jadinya? Huwa ustadun. Wa Ustadzun. Wa Ustadun. Abdullahi Pakistaniyun. Huwa Pakistaniyun. Wa Pakistaniyun. Pakistaniyun. Basim tilmidun. Huwa Wa tilmidun. tilmidun. Wa tilmidun. Al-mudarrisu jadidun. Huwa jadidun. Wa jadidun. Wa jadidun. Muhammadun Andunisiyun. Huwa Wa Indonesia. Wa Andunisiyun. Hasanun tilmidun. Wa Tilmidun. tilmidun. Wa tilmidun. Muhammadun Ustadzun. Apa artinya Muhammadun Ustadzun? Siapa yang tahu? Muhammad Muhammad adalah seorang ustaz. Muhammad adalah seorang ustadz. Ya. Muhammad adalah seorang ustadz. Abdullahi Pakistaniyun. Apa artinya? Abdullah adalah orang Pakistan. Abdullah orang Pakistan. Basim tilmidun. Apa artinya? Basim Basim adalah seorang pelajar. murid.
Ya, seorang Basim pelajar. seorang pelajar. Belajar. Al-mudarrisu jadidun. Guru Eh, itu Guru baru. baru. Guru Guru itu itu baru. Guru baru. itu baru. Muhammadun andunisiyun. Muhammad Muhammad adalah orang orang Muhammad Indonesia. orang Indonesia. Indonesia. Hasanun tilmidun. Hasan Hasan seorang pelajar. orang Adalah Hasan adalah seorang pelajar. 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 Baik, sekarang di sini contoh percakapan dengan mengubah namanya. Yang asalnya menggunakan nama Abdullah, kemudian yang bawahnya menggunakan nama Basim. Abdullah, ahlan, Abdullah. Berarti yang pertama adalah Abdullah. Yang nama kedua diletakkan di nomor duanya. Ahlan wa sahlan Basim. Artinya selamat datang Abdullah, selamat datang wahai Basim. Ya, untuk harokatnya kalau dia susunan dua kata gitu, maka yang pertama di fathah, Abdul Aziz misalnya, Abdullah. Tapi kalau dia hanya satu, maka di dhammah di akhirnya. Muhammadu, Aliyu, Zakaria, karena diakhiri alif tidak perlu di dhammah. Ahmadu, Adnanu, Mahmudu, Hasanu, Basimu. Baik. Dari Abdullah dan Basim. Ahlan Abdullah. Kemudian ahlan wa sahlan Basim. Basim. Bagaimana yang contoh yang ini? Ya. Coba Kak Zakia, bagaimana jika diterapkan dengan percakapan seperti di atas? Baik Ustaz. Baik. Ahlan Muhammad. Ahlan wa sahlan Ali. Ya. Yang selanjutnya Kak Huda, bagaimana jika diterapkan dua nama ini seperti percakapan di atas? Ahlan ya Abdul Aziz. Ahlan wa sahlan ya Zakaria. Ya. Boleh tambahkan ya, boleh tidak ya. Ahlan Abdul Aziz, ahlan wa sahlan Zakaria. Baik, yang selanjutnya Kak Firman. Eh, ahlan ahlan ya Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Adnan. Ya. Selanjutnya Kak Novi. Ahlan Abdullah. Bukan Ahlan wa sahlan. diganti kayak yang di sini. Namanya diganti Mahmud dan Hasan. Ahlan Mahmud. Ahlan wa sahlan Hasan. Ya. Untuk yang terakhir, ya karena Kak Muhayyana berhalangan untuk open mic, Kak Zakia lagi boleh mengerjakan yang terakhir. Baik Ustaz. Ahlan Abdullah. Ahlan wa sahlan Basim. Iya. Basim. Baik. Jadi begitu caranya. Ini akan banyak sekali pola yang seperti ini dalam kitab Al-Arabiyatul Nasy'iin. Diberikan contoh, kemudian disuruh untuk menerapkan pada kalimat-kalimat di bawahnya. Istabdil kama fil misalaini. Rubahlah seperti dalam dua contoh. Nah, dua contoh ini. Abdullahi Pakistaniyun. Abdullahi Pakistaniyun. Contohnya diberikan kata Muhammad. Maka Muhammad ini kan nama ya, sama dengan Abdullah nama, Muhammad nama, maka diterapkan di depan. Muhammadun Pakistaniyun. Pakistani ikut atasnya. Kemudian contoh yang kedua,
Andunisiun, diberikan kata Andunisi, artinya orang Indonesia. Nah, maka di sini yang menunjukkan daerah itu di belakang. Maka yang dirubah adalah belakangnya. Andunisiun. Muhammadnya sesuai dengan yang di atasnya. Dan polanya akan terulang seperti itu. Berarti bukan hanya lihat dari atas sini saja, bukan, tetapi harus lihat pola dari atasnya. Yang atasnya pas. Ya. Kalau nomor satu berarti lihat dari sini. Nomor dua berarti lihat dari nomor satu. Begitulah. Baik, Kak Zakia, boleh dimulai dari Baik, yang Ustaz. ini. Yang contoh kedua, Muhammad diganti dengan Ahmad. Bagaimana jadinya? Baik, Ustaz. Baik. Muhammad Indonesian, Ahmadu Indonesian. Ya. Ahmadu Andunisiyun. Ya. Andunisinya diambil dari yang sebelumnya, contoh yang kedua. Selanjutnya Kak Huda, nomor dua. Muhammadun Kuwaitiyun. Bukan Muhammad ya, karena di atasnya Ahmad maka ikut Ahmad. Ahmadu Kuwaitiyun. Ya. Artinya apa? Ahmad adalah orang Kuwait. Ahmad adalah orang Kuwait ya. Yang nomor tiga. Perhatikan, Kak Firman. Eh, Ali, Ali, Aliyu, Aliyun, Kuwaitiyun. Aliyun Kuwaitiyun. Ya, Kuwaitiyun. Mengikuti atasnya ya, Kuwaitiyun. Kak Novi, nomor 4. Malaysian. Aliyun Maliziyun. Aliyun Malaysian. Di sini harokatnya semuanya dhammah ya. Dan dhammatain dengan tanwin. Aliyun Maliziyun. Ahmadu Kuwaitiyun. Kalau Ahmadu tidak ditanwin. Ahmadu Andunisiyun. Kak Zakiyah bisa dilanjutkan. Yang nomor 5. Baik, Ustaz. Apa, Ustaz? Abdul Aziz Maliziyun. Abdul Aziz Maliziyun. Kak Huda, nomor 6 yang terakhir. Abdul Aziz Nigeriyun. Apa artinya itu? Abdul Aziz adalah orang Nigeria. Abdul Aziz adalah orang Nigeria. Sekarang contoh untuk menisbatkan seseorang kepada daerah asalnya atau tempat tinggalnya. Jadi ketika dikatakan Pakistani, bisa jadi dia orang Pakistan, asli Pakistan, atau orang yang tinggal di Pakistan. Nah, sama-sama dikatakan Pakistani. Misalnya dia orang Pakistan tapi tinggal di Indonesia, namanya Pakistani. Atau orang Indonesia tapi tinggal di Pakistan, bisa juga dikatakan Pakistani. Ya, mengandung dua makna itu. Ada kata Abdullah
dan Pakistani. Maka dirubah dengan tambahkan ya Abdullahi Pakistaniyun. Zakaria dengan sumal, as-sumal. Alif lamnya dibuang, ya. Hanya kita pakai tanpa alif lam. Dengan tambahkan ya Zakaria Sumaliyun. Zakaria Sumaliyun. Muhammadun dengan Indonesia. Bagaimana jadinya, Kak Firman? Muhammadun Andunisiyun. Muhammadun Andunisiyun. Muhammadun Indonesiyun. Lanjut 2 nomor, Kak Firman. Nomor 2 bagaimana? Ahmadun Maliziyun. Ahmadu Maliziyun. Ahmadu Maliziyun. Kalau Ahmad tidak menerima tanwin dia Ahmadu. Tapi kalau Muhammadun ada tanwinnya. Baik. Kak Novi, nomor 3 Ali dan Al-Kuwait. Bagaimana jadinya? Aliyun Kuwaitiyun. Ali adalah orang Kuwait. Kuwait. Aliyun Kuwaitiyun. Nomor 4 Mahmud dan Mesir. Gimana Kak Novi? Mahmud. Pakai tanwin nggak Mahmudun atau Mahmud? Pakai. Mahmudun pakai. Mahmudun Misriyun. Ya. Mahmudun Misriyun. Artinya Mahmud orang Mesir. Mesir. Basim dengan Lubnan. Ada Pak Muhammad Damiri. Basim dengan Lubnan. Bagaimana dirubah menjadi Basim orang Lebanon? Nah, suaranya belum terdengar. Batimun Libanon ya. Iya. Tapi bahasa Arabnya tuh Lubnan. Ya. Lubnan. Lubnan. Apa Lubnan? Ditambahkan ya di akhirnya. Batimun Lubnaniyun. Ya. Basimun Lubnaniyun. Basimun Lubnaniyun. Adnan Al-Maghrib. Maghrib itu Maroko. Lubnan itu Lebanon. Ke Azka Hanifah, bagaimana cara merubah Adnan Al-Maghrib menjadi Adnan orang Maroko? Adnan Maghribiyun. Adnanun Maghribiyun. Jadi kalau dalam bahasa kita Maghrib itu artinya Maroko. Kalau ada istilah ulama dari Maghrib, maka itu artinya ulama dari Maroko. Contoh yang kedua, Abdullah Pakistan. Dari kata Abdullah dan Pakistan menjadi hadza Abdullah huwa Pakistani. Ditambahi kata hadza untuk namanya dan sebelum nama daerahnya ditambahkan huwa. Abdullah Pakistan, Abdullah hadza Abdullah huwa Pakistaniyun. Zakaria dengan as-sumal hadza Zakaria huwa Sumaliyun. Berarti di sini untuk memperkenalkan orang lain, ya. Ini adalah Zakaria. Ini
adalah Zakaria. Huwa Somali. Dia orang Somal atau orang Somalia. Oh, berarti masih sama. Nah, hanya saja ditambahi dengan hadza dan huwa. Berarti kalau nomor 1 menjadi hadza Mahmud. Hadza Mahmudun huwa Indonesiyun. Nomor 2, hadza Ahmad huwa Maliziyun. Yang nomor 3, hadza Aliyun huwa Kuwaitiyun. Nomor 4, hadza Mahmudun huwa Misriyun. Nomor 5, hadza Basimun huwa Lubnaniyun. Nomor 6, hadza Adnanu huwa Maghribiyun. Nah, baik, itulah contoh perkenalan dengan mengubah-ubah nama dan nama daerah. Berarti kalau dalam jilid 1 ini masih banyak ya cara penulisan, bagaimana menulis sin di tengah, di awal, memang ditujukan untuk pemula sekali. Baru kemudian nanti kalau sudah jilid 2, 3, apalagi 4 itu udah cerita-cerita yang cukup kompleks, bagaimana kita bisa memahami paragraf dalam bahasa Arab. Baik, di sini pada halaman 49 ada percakapan antara Siraj, seorang laki-laki namanya Siraj, dan Samirah, seorang perempuan yang namanya Samirah. Siraj mengatakan, ana tilmidun jadidun. Ana tilmidun jadidun. Saya adalah pelajar atau siswa yang baru. Saya pelajar baru atau murid baru. Mungkin cocoknya di sini murid baru saja. Saya murid baru. Ismi Siraj. Nama saya adalah Siraj. Ahlan Siraj. Samirah mengatakan ahlan Siraj. Selamat datang Siraj. Ismi Samirah. Nama saya adalah Samirah. Mengenalkan bahwasannya namanya Samirah. Siraj ahlan Samirah. Boleh dengan ahlan Samirah atau ditambahkan ahlan wa sahlan juga nggak apa-apa ya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang juga Samirah. Samirah bertanya, hal anta Nigeriyun? Apakah kamu orang Nigeria? Apakah kamu? Hal itu artinya apakah? Anta, kamu laki-laki. Kamu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan dikasrah, anti. Nah, seperti ini. Anti dikasrah. Hal anta Nigeriyun? Apakah kamu orang Nigeria? Siraj, na'am. Iya. Ana Nigeriyun. Saya orang Nigeria. Siraj, wahal anti Nigeria? Apakah kamu? Karena ditujukan kepada Samirah, maka pakai anti, bukan anta. Walaupun sepele sekali masalah harokat, tapi kalau sampai salah mengucapkan antara anta dan anti, itu akan fatal. Jadi yang kita ajak bicara nggak paham. Atau nggak nyaman karena tidak sesuai. Harusnya anta malah dibilang anti, harusnya anti malah dibilang anta. Dan juga untuk menunjukkan ini perempuan, maka ditambahkan ya di akhirnya. Nah, kalau Naijiri
itu tidak ada taknya karena untuk laki-laki. Kalau perempuan maka ada taknya, Nigeriyah. Ya. Samirah menjawab, la, tidak. Siroj mengatakan, ma jinsiyatuki, apa warga negaraan kamu? Kewarganegaraan kamu. Karena ditujukan untuk Samirah yang perempuan, maka kafnya dikasrah. Untuk kamu perempuan. Kalau untuk laki-laki di fathah, ma jinsiyatuka. Kalau untuk perempuan di kasrah, ma jinsiyatuki. Samirah menjawab, ana ghaniyah. Saya orang Ghana. Saya orang Ghana. Ghaniyah itu jika perempuan, jika laki-laki, ghaniyun. Saya orang Ghana. Itu adalah contoh percakapan singkat antara Siroj dengan Samirah. Sekarang latihan lagi, mengubah. Baik itu mengubah namanya ataupun merubah asal daerahnya atau kewarganegaraan. Dengan cara bertanya. Hal, dengan menambahkan kata hal, yang artinya apakah. Hal Muhammadun Nigeriyun. Apakah Muhammad orang Nigeria? Hal Muhammadun Nigeriyun. Apakah Muhammad orang Nigeria? Kemudian di sini nomor 1 ada kolom Ahmad. Maka Muhammad diganti dengan Ahmad. Hal Ahmadu Nigeriyun. Hal Ahmadu Nigeriyun. Nigeriyunnya tetap ikut atasnya. Yang nomor 2, contoh nomor 2, di sini ada dalam kurung Pakistaniyun. Pakistaniyun. Orang Pakistan. Maka yang dirubah adalah Nigerianya. Ini dirubah menjadi Pakistani. Ahmadnya tetap mengikuti yang atasnya. Mengikuti yang contoh yang pertama. Hal Ahmadu Pakistaniyun. Apakah Ahmad orang Pakistan? Baik. Sekarang contoh kita kerjakan. Nah, Kak Zakiyah, silahkan nomor 1. Al-Majidun Pakistaniyun. Ya. Hal Majidun Pakistaniyun. Artinya, Apakah Majid orang Pakistan? apakah Majid orang Pakistan? Nah, baik. Kak Huda, nomor 2. Al-Majidun Andonisiyun. Hal Majidun Andonisiyun. Artinya, Apakah Majid orang Indonesia? ya. Nomor 3, Kak Novia. Hal Basim Indonesiun. Hal Basim Andonisiyun. Orang Arab itu, sebagian orang Arab kesulitan ketika membaca Indonesia. Makanya mereka mengatakan Andunisiun. Andu. Oh, Andu jadi. Jadi, tapi boleh saja dikatakan Indonesiun, Andunisiun, boleh-boleh saja keduanya. Kalau yang kesulitan maka dibaca fathah Andunisiun.
Nomor 4, Kak Azka Hanifah. Kuwaitiyun. Bagaimana jadinya? Hal Basim Kuwaitiyun. Hal Basim Kuwaitiyun. Apa artinya? Apakah Basim orang Kuwait? Apakah Basim orang Kuwait? Nomor 5, Kak Firman. Hal hal aliyun kuwaitiyun. Hal Aliyun Kuwaitiyun. Apa artinya? Apakah Ali orang Kuwait? Kak Huda. Nah, yang terakhir, nomor 6. Hal aliyun maliziyun. Hal Aliyun Maliziyun. Apa artinya? Apakah Ali orang Malaysia? Apakah hari orang Malaysia? Yang di sebelahnya ini untuk perempuan. Berarti ditambahkan ya dengan tak. Malaysia menjadi Maliziyah. Indonesia menjadi Indonesia. Dicontohkan di sini hal Fatimatu Maliziyah. Apakah Fatimah orang Malaysia? Hal Fatimatu Maliziyah. Diganti dengan Samirah. Hal Samiratu Maliziyah. Diganti dengan Pakistaniyah. Hal Samiratu Pakistaniyah. Dengan ada tambahan taknya. Kak Zakiyah, nomor 1. Teksat. Hal jauharatu Pakistaniyah. Hal Jauharatu Pakistaniyah. Kalau nama perempuan itu kebanyakan tidak ditanwin. Ya. Jauharatu, Zainabu, tidak ditanwin. Khadijatu, Fatimatu. Kak Novia, nomor 2. Al Jauharatu Indonesia. Hal Jauharatu Indonesia. Nomor 3, Kak Firman. Hal Zainabu Andunisiyatu. Hal Zainabu Andunisiyatu. Indonesia. Nomor 4, Kak Huda. Hal Zainabu Kuwaitiyah. Hal Zainabu Kuwaitiyah. Nomor 5, Kak Aska. Silahkan buka mic-nya. Hal Khadijatu Kuwaitiyah. Hal Khadijatu Kuwaitiyah. Ya.
Nomor 6, Kak Novia. Hal Khadijah Malayziyah. Hal Khadijatu Maliziyah. Malayziyah. Maliziyah. Kak Zakiyah, nomor 7. Hal Fatimatu Maliziyah. Hal Fatimatu Maliziyah. Ya. Jadi begitu cara pengenalan dan cara bertanya. Cara bertanya berarti tambahkan hal. Apakah? Apakah Majid orang Pakistan? Hal Majidun Pakistani? Apakah Jauharah orang Pakistan? Hal Jauharatu Pakistaniyah? Baik, saya rasa cukup sampai sini untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Afwan. Ilal liqa. Assalamualaikum.